Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kita dapat bertemu lagi dan beribadah lagi. Saya ajak Bapak Ibu untuk memuji Tuhan. Kita mau pujikan Ku Rindu Menyembah-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Genap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, amin. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu Tuhan, ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Genap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Genap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Genap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, kami
kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus, segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus, segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Yes Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu Bapa yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji-Mu. Kami rindu memuliakan-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Bapa, jarak tidak memisahkan kami ya Tuhan. Justru jarak akan mempersatukan kami ya Bapa. Sehingga kami menjadi satuan yang utuh Tuhan. Bukan satuan yang terpecah-pecah Tuhan. Kami percaya Bapa, apapun yang kami lakukan ya Bapa, itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, di tengah situasi yang sangat buruk seperti ini Tuhan, di tengah wabah yang kami alami yang melanda seluruh dunia, kami percaya Bapa, ini semua atas kehendak-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sendiri ya Bapa yang akan menolong kami. Engkau sendiri yang akan turun tangan Tuhan, melawat kami sehingga nama-Mu akan dimuliakan Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Kau mau sertai juga Bapa
untuk tim kami yang melayani pada hari ini Tuhan, dan Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Bapak, Kau memberikan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, sehingga kerajaan-Mu dapat dimuliakan, dapat diperluas dan diperlebar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita pada pagi hari ini? Shalom. Kok masih belum ya? Mungkin yang di rumah bagaimana? Apakah sudah menjawab salamnya ataukah hanya melihat saja? Saya ulangi ya. Meskipun saya tidak melihat di sini, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus melihat dan merasakan sukacita kita. Amin. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, Dia baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh yeah, yeah, sungguh amat baik, Dia baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Berikan plus buat Tuhan. Sungguh luar biasa. Semangatnya terasa ya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa apapun situasi yang kita hadapi saat ini, yang sedang kita alami, luar biasa menggoncangkan kehidupan kita. Sungguh terasa sekali, baik dari perekonomian maupun dari aspek-aspek kehidupan lainnya. Dan tidak kita saja yang mengalami, seluruh dunia mengalami wabah ini. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki rencana yang terbaik di balik itu semua. Karena Tuhan Yesus adalah penolong kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita pujikan waktu Tuhan, sambil kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya.
waktu Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, mimbar kami serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan pasti Yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah bersama-sama di pagi ini Tuhan. Karena Tuhan telah menunjukkan kebaikan Tuhan yang tiada taranya. Maka itulah Tuhan kami memuji-muji nama-Mu, karena kebaikan-Mu, juga karena firman-Mu yang telah memberikan segenap hidup dan harapan-harapan kami ke depan. Dan saat ini pula Tuhan kami boleh kembali belajar, mendengar dan menerima firman Tuhan sebagai makanan yang hidup buat kami, untuk kehidupan kami di hari-hari mendatang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapak, beri kami masing-masing hikmat pengertian agar kami bisa menangkapnya, kami bisa mengertinya, dan kami bisa melakukannya. Bapak, kami sampaikan doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang di rumah. Baik-baik saja keadaannya. Puji Tuhan kalau Tuhan masih tetap memberkati kita sama-sama. Karena kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya kita masih ada sampai hari ini ya. Baik Bapak Ibu, mari kita menyediakan hati kita, terutama telinga kita untuk mendengar ya, supaya kita bisa menerima dan mengerti tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan ya. Dan firman itu memang kebenaran yang sesungguhnya. Baik Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama di dalam Alkitab kita masing-masing ya. Kita coba membuka lagi yang lagu lama ya. Mari kita buka Roma pasal 12, Roma 12. Ini sangat menggelitik ya di hari-hari ini. Karena kita menghadapi satu tatanan sosial ya, yang mau tidak mau harus kita lakukan ya. Dalam segala lapisan masyarakat, baik di kota, di desa, di sekolah, di perusahaan atau kantor ya, di lingkungan hidup ya, semua ya harus berubah saat ini. Bukan hanya kita di Indonesia atau di kota kita sendiri, tapi ini tatanan sampai menyeluruh ya, menyeluruh bumi ini, dunia ini, di mana negara-negara yang mengalami ya sedikit gangguan atau cobaan dalam penyebaran virus COVID-19 ini, yaitu mereka akan mengalami satu tatanan ya, sosial yang berubah. Mau tidak mau harus kita lakukan. Maka itu kita perlu berubah dan betul-betul meninggalkan kebiasaan kita yang selama ini berabad-abad kita gumuli, kita lakukan. Mau tidak mau ini harus kita rubah ya, dengan tatanan yang hanya kira-kira sekejap ini. Mau tidak mau. Kalau tidak demikian ya kita akan merugi sendiri ya. Sampai-sampai mungkin kita bisa mempertaruhkan nyawa kita atau nyawa keluarga kita. Nah ini mau tidak mau kita menghadapi kenyataan yang seperti ini ya. Jadi ini mari Bapak Ibu kita perhatikan benar-benar ya, tentang diri sendiri, lingkungan kita, keluarga kita ini ya. Ayo kita sama-sama pakai pengertian,
namun tidak boleh meninggalkan iman atau percaya kita. Ya, justru dengan percaya atau iman itu kita perlu mengerti. Ya, perlu mengerti. Mari kita baca di dalam Roma, ya, Roma pasal 12 ini. Ya, ayat 1 sampai pasal 8 ya, kita baca. Apakah kita bisa membaca semuanya? Ya. Tapi untuk mempersingkat, baiklah kita membaca 1, 2, dan 3 saja. Nanti selanjutnya kita juga membacanya, atau nanti Bapak Ibu atau Saudara bisa melanjutkan nanti kalau sudah selesai ya ibadah kita. Ya. Baik, kita baca ayat 1, 2, dan 3 Roma pasal 12 ya. Kita mulai 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kamu masing-masing. Amin. Bapak Ibu, ayat 1 tadi kita mulai dari ayat 1 ya. Bla 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 bla, itulah adalah ibadahmu yang sejati ya. Itulah, Bapak Ibu tahu apa artinya ibadah? Ya mungkin saudara yang mengatakan, ya kita ke gereja itu namanya ibadah. Ya, artinya bukan gereja nyapu, artinya ke gereja dengan liturgi ibadah, liturgi kebaktian gitu. Ah, itulah ibadah. Ada yang jawab ini, itu jawaban benar, tapi belum, nilainya belum 100 ya. Atau ya kita pergi ke gereja dan berdoa, waktunya jam doa ya. Pergi ke gereja karena waktunya pelajaran, pendalaman Alkitab. Atau hal-hal yang berkaitan dengan gereja, melayani pekerjaan Tuhan, itulah ibadah. Ya. Apakah benar demikian? Benar, itu juga ibadah. Ya. Ya. Tapi jawaban yang lengkap apa? Ya. Jawaban yang lengkap ya ayat pasal 12 ayat 1 itu jawaban yang paling lengkap, yaitu apa? Mempersembahkan tubuh yang hidup dan yang kudus, berkenan, kan gitu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi itu pengertian ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh hidup, bukan tubuh mati atau mayat ya. Tubuh yang hidup ini kepada Tuhan. Ya itulah ibadah. Jadi kalau kita bergerak atas dasar nama Tuhan, artinya bergerak itu aktivitas, atau apakah itu bekerja, apakah itu mengajar di sekolah, apakah kita
pergi ke sekolah untuk belajar, apakah kita ke pasar, apakah kita berjualan, apapun kegiatan kita, ya. Tapi kita di dalam kerangka persembahan tubuh ini, kerangka tubuh yang sudah dipersembahkan Tuhan, artinya sudah menjadi miliknya Tuhan sepenuh, sudah dipersembahkan. Jadi itulah tubuh yang dipersembahkan itu melakukan kegiatan dengan kerangka di tangan Tuhan, kerangka kebenaran Tuhan, kerangka kasih karunia Tuhan, kerangka hidup di dalam Tuhan. Itulah namanya ibadah. Jadi sudah dipersembahkan, itulah ibadah. Persembahan, mempersembahkan tubuh. Jadi bukan menghargai diri kita sendiri, ego kita, keperluan kita, enggak. Tapi kalau dicampuri itu, ya itulah namanya campuran nanti kan ya. Tapi di dalam ayat ini adalah mempersembahkan. Jadi sudah terserah Tuhan, mau kita apa? Artinya kita bertindak segala sesuatu atau aktivitas kita di dalam Tuhan. Karena kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Kita melakukan atas nama Tuhan. Kita mewakili sosial dan lain sebagainya karena kita ini tangannya Tuhan dan pikirannya Tuhan dan lain sebagainya. Itulah namanya ibadah. Jadi hidup kita ini ibadah. Ya, jadi kegiatan yang kita lakukan karena kita di dalam miliknya Tuhan, wes itu, ya itulah namanya ibadah. Nah, karena kita hidup seperti itu, ya. Karena kita hidup seperti itu, maka kita perlu mengalami perubahan. Kita perlu berubah, mengalami perubahan. Artinya di sini ayat 2 tadi mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Artinya ini ada satu perintah. Jadi kita, kalau kita memiliki hidup ibadah, kehidupan ibadah, maka kita perlu membuat diri kita masing-masing ini berubah. Berubahnya gimana? Berubahnya menurut di sini di ayat ini ayat 2 tadi dikatakan berubah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu. Kapan kita dibaharui budi kita? Budi itu apa? Coba saudara bisa buka di KBBI gitu. Budi itu apa? Gitu. Ya. Gitu. Ya. Jadi budi itu berubah. Itu kapan kita berubah? Sebab di sini oleh pembaharuan budimu. Artinya orang yang beribadah itu mempunyai budi yang sudah berubah, gitu loh. Ya, tatanan kehidupan dengan Tuhan itu sudah berubah, itu yang diberikan. Itu kapan itu? Itulah yang terjadi pada saat kita kelahiran baru. Jadi saat kita kelahiran baru, roh kita itu baru, budi kita itu baru, hidup kita itu loh baru. Nah, itu. Dan karena budi itu baru, maka kita yang ini yang kelihatan dalam tubuh kita itu yang disertai oleh jiwa ini perlu dibaharui. Kita perlu membaharui itu. Karena itu perintah, kita perlu baharu. Ya, kita perlu mengalami satu pembaharuan. Nah ini, nah zaman sekarang ini memaksakan kita. Dengan adanya COVID-19 ini kita dipaksakan untuk berubah. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang muda sampai yang tua, berubah. Coba nanti, ya. Yang jelas sekarang aja, yang jelas berubahnya apa? Kemana-mana kita keluar rumah harus pakai masker. Kita sudah menjauhi satu dengan yang lain, berjabat tangan nggak boleh, berpelukan, ya, yang bagaimana yang seperti gaul gitu sudah nggak boleh. Coba itu,
Ini perubahan-perubahan seperti ini. Terus kita yang tadinya tidak pernah cuci tangan, ya, sekarang kita harus cuci tangan. Yang tadinya kita jauh dari sabun, sekarang kita sabun itu kebutuhan yang paling pokok kepada kita. Yang tadinya kalau kita keluar sana, ya kita masuk seenaknya saja. Kita nggak boleh sekarang. Kita masuk sebelum kita apa-apa kita cuci tangan dulu. Baju yang sudah kemana-mana itu harus kita kumpulkan di satu tempat dan itu harus tercuci, nggak boleh dipakai terus. Ini perubahan-perubahan sekarang. Nah, anak-anak kita nanti gimana kalau sekolah? Bisakah seperti itu? Kita lihat aja nanti. Karena apa? Karena ya gimana ya ini? Karena ya penyakit ini, virus ini bisa menyebar dengan seenaknya saja. Ya. Jadi itu tatanan yang baru. Ya biarlah itu cerita yang sana. Ya, kita tidak usah cerita itu lagi. Tapi itu merupakan perubahan. Mau tidak mau kita harus perlu berubah. Kalau kita menyayangi diri kita, kita menyayangi keluarga kita. Harus berubah itu. Tidak seenaknya. Ya. Jadi itu pembaruan seperti itu. Nah, kita bagaimana di dalam Tuhan atau di dalam Kristus? Ya, di sini karena kita orang yang sudah mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan, harus juga kita berusaha mengalami perubahan tata cara hidup kita. Ya, perubahan ini. Apakah itu mudah? Ya ini mengalami satu proses. Bukan 1-2 hari 2 minggu atau 1 bulan. Proses panjang. Kapan? Ya sepanjang umur hidup kita ini perlu terus berubah. Tapi ada satu batasan yang ini yang tidak kita perhatikan. Coba kita ayat 3 ini sangat baik ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, penulis surat ini, Pak Paulus ini, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu yang harus berubah, ya, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari pada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Tuhan kepada kamu masing-masing. Jadi kita itu berubah. Di sini harus standarnya imanmu sampai seberapa, pikiranmu sampai seberapa, jangan lebih daripada itu. Artinya ini proses kita itu tidak kita paksakan. Kita tidak melihat orang lain, tapi kita melihat diri kita, kemampuan kita. Kemampuan apa? Kemampuan berpikir dan kemampuan untuk mempercayai atau iman. Nah ini. Jadi disitulah kita bisa menguasai diri kita sendiri. Artinya apa menguasai diri kita sendiri? Gini, ya. Terjadi di dalam diri kita ini karena apa? Ya. Karena kita tidak bisa mengukur diri kita dengan orang lain. Orang lain bukan ukuran diri kita. Yang harus kita pakai ukuran adalah pikiran kita dan iman kita kepada Yesus Kristus berdasarkan kasih karunia. Jadi kasih karunia itu berupa iman dan pikiran. Itulah yang harus kita pakai standar kekuatan untuk kita mengubah diri supaya kita bisa menguasai diri kita. Jadi kalau misalkan honor Anda atau upah Anda 1 bulan 3 juta, jangan menginginkan yang 5 juta dulu. Sebelum bekerja dengan baik, menguasai pekerjaan itu, baru kita memikirkan yang lebih tinggi lagi. Sebab kalau kita melihat, sana 5 juta, aku kok 3 juta. Sama-sama
sekolahnya sama-sama. Kalau gitu yang 2 juta gimana? Terjadilah manipulasi atau korupsi dan lain sebagainya, tindakan-tindakan yang tidak wajar. Nah ini tidak bisa menguasai diri karena melihat orang lain. Nah ini jadi standar kita seperti itu. Nah standar yang sini gimana tadi? Standar ibadah tadi, penyerahan diri tadi. Ya, standarnya tadi supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, berkenan, ya, kudus, berkenan dan apa tadi? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan dan yang tidak ada ke sini ya. Bentar, kok enggak? Yang itu sini sih. Yaitu yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi tadi adalah yang baik, berkenan dan sempurna. Itu standar Alkitab. Tapi paling tidak itu menjadi standar kita, berubahnya ke sana. Untuk ke sana itulah tidak ujuk-ujuk begitu. Tapi bertahap melalui proses. Melalui proses ya. Melalui proses. Ya. Nanti ada melalui prosesnya. Jadi kita perlu menguasai diri kita supaya apa? Ya, supaya kita sampai kepada standar yang sebenarnya itu. Ibadah yang dikatakan ibadah, orang yang beribadah kepada Tuhan itulah standarnya sini, ya. Yang baik, yang berkenan dan yang sempurna itu. Jadi ini kehidupan ibadah ini. Nah kita kan mulai lahir baru kan belum sampai ke situ. Nah itu adalah proses namanya. Ya. Proses ini dikendalikan oleh pikiran dan iman kita. Jangan sampai melebihi itu. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut seperti itu. Wah kok Tuhan kok karena aku sempurna, hendaklah kamu sempurna. Iya itu standar Tuhan, standar Alkitab. Bisakah kalian? Bisa. Ya. Kalau Tuhan berfirman, bisa dilakukan, gitu. Tapi itu melalui proses, ya, melalui proses. Asal kita bisa setia, taat kepada apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan modal. Yaitu apa? Pembaharuan baru. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan bahwa hukum itu dia usah dipelajari, tapi hukum itu sudah tertulis di sini, kan gitu. Untuk mengenal Tuhan. Jadi setiap orang sudah bisa mengenal Tuhan dengan benar karena hukumnya sudah dituliskan oleh Tuhan dalam perjanjian yang baru itu untuk kita bisa mengenal Tuhan gitu. Nah ini ya. Jadi garis besarnya itu seperti itu. Jadi ya. Jadi Bapak Ibu perlu lihat sekali. Nah, untuk ke situ bagaimana sih caranya gimana ya? Ya itu kita melihat ya, ada satu contoh ya, ada satu kerangka yang bisa kita lihat, yang bisa kita pahami. Nah itulah kita bisa cara-caranya itu seperti itu. Mari kita baca ya, di dalam suratan Filipi, ya, Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayat 1 ya, ayat 1 sampai dengan 4 ya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8. Apa sampai 4? Sampai dengan 8 ya.
sampai dengan 8. Tapi apa perlu dibaca semuanya? Ya coba kita baca secara cepat ya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8 ya. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap dirinya setara dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Ya, nah ini yang saya ambil di sini. Yang walaupun yang ya. Sebentar. Ayat 5 coba. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ya, menaruh pikiran dan perasaan Kristus, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus ya. Jadi ini kita hidup dalam persekutuan. Jadi memakai pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah, apa yang terdapat dalam pikiran Kristus itu, pikiran dan perasaannya, itu di atas itu, ayat 1 tadi. Yaitu dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Nah itu yang ada di dalam pikiran dan perasaan Kristus. Nah, kita pakai itu, kita kejar itu, kita gunakan itu, kita berusaha untuk memiliki itu perubahan gitu. Jadi perubahan dari manusia yang lama dilahirkan manusia baru. Nah, manusia baru inilah mulai mengenal di situ. Yaitu di situ ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, ada belas kasih dan kasih mesra. Nah, ini itu. Itulah pikiran dan perasaan Kristus. Kita harus masuk ke situ. Kita harus pakai pikiran itu supaya hidup bersama-sama ini, hidup ibadah kita itu bisa goal gitu loh, bisa goal. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya yang walaupun dalam rupa Tuhan, artinya Yesus ya. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap setaraannya dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi seorang hamba atau seorang manusia. Artinya Yesus, Tuhan Yesus, firman itu mengosongkan diri menjadi manusia. Dan itu jadi dia harus mengosongkan. Tapi banyak orang ya, saya pernah menemukan seseorang gitu mengosongkan dirinya itu berarti gini loh. Misalkan burung itu di dalam sangkar.
Ya. Jadi burung itu lepas red itu tinggal sangkare tok, kurungan tok gitu loh. Mengosongkan diri. Tidak seperti itu. Banyak orang berpikir seperti itu. Mengosongkan diri. Tidak, coba dibaca ayat yang berhati-hati ya. Walaupun dalam rupa di situ Allah ya Tuhan tidak menganggap dirinya setara sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi mengosongkan dirinya itu artinya dia mengosongkan dirinya supaya bisa menjadi manusia. Bukan dia tidak berkuasa menjadi manusia. Artinya di sini manusia itu kayak apa? Ya itu. Isinya kayak apa manusia? Itulah. Ya, jadi dia menjadi keserupaannya dengan manusia, tapi keserupaan setaraannya dengan Tuhannya itu yang disisihkan supaya menjadi setara dengan manusia. Ini mengosongkan, ini proses mengosongkannya itu di situ. Jadi bukan Yesus itu wis ditinggal segala-galanya. Hikmat kuasanya dan lain sebagainya ditinggal kosong seperti manusia kita. Iya, bukan seperti itu. Bukankah kita percaya bahwa Yesus itu ya manusia, Yesus itu juga Tuhan. Kan gitu. Ya. Jadi ini harus kita pegang. Artinya kita bisa pegang syahadat kita. Ya, syahadat aku percaya kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus, gereja yang amin gitu. Itu standar syahadat kita itu. Jadi kalau kita standar itu, pelajaran yang kita pegang di dalam kehidupan itu, ya pengosongan diri ini seperti ini. Jadi kita juga perlu mengosongkan diri kita. Mengosongkan apa? Standar manusia lama kita ini kita kosongkan. Bukan berarti habis. Kalau kita habis mengosongkan dalam standar kehidupan lama, lah tubuh kita ini gimana? Di mana letaknya? Kan gitu. Ya. Jadi tatanan kehidupan manusia lama itu kita kosongkan, kita singkirkan. Kalau di dalam psikologi, kalau dalam ilmu psikologi atau psikologi ya orang-orang psikolog itu artinya di situ gini. Pikiran itu ada pikiran bawah sadar, apa namanya istilahnya? Pikiran bawah sadar, kan gitu. Ya. Kita harus mengosongkan pikiran bawah sadar itu gitu. Karena bawah sadar itu hanya kumpulan barang-barang sampah. Takut, benci masuk, marah masuk. Gitu. Berapa sentimen masuk, kejahatan masuk. Wah, itu bawah sadar. Sedih masuk, susah masuk, pikiran-pikiran jelek masuk, itu pikiran bawah sadar. Ini loh yang mengganggu manusia, maka manusia tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Ini yang harus dikosongkan gitu kalau ilmu psikologinya gitu, supaya pikiran bawah sadar ini kosong dan itu diisi hal-hal yang positif. Gitu loh. Kita tidak mengisi hal-hal yang positif, tapi mengisi dengan pikiran dan perasaan Kristus tadi. Ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh dan lain sebagainya itu adalah kelompok orang-orang yang di dalam Kristus. Maka itu kelompok ini harus sehati, sepikir dan lain sebagainya menjadi satu supaya bisa berjalan bersama-sama karena punya perasaan dan pikiran yang sama. Itulah cara perubahannya itu demikian. Ya. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Jadi Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan taat seperti itu sampai mati. Mentaati sampai mati gitu ya. Jadi itu. Jadi perubahan yang kita lakukan apa? Ya mengarah ke sana. Caranya mengosongkan diri kita, hal-hal yang jahat kita singkirkan. Matikan daging, hiduplah dalam roh.
Nah, gitu, ya. Jadi hal-hal yang daging, hal-hal yang duniawi itu kita kosongkan. Ya, kita kosongkan dan diganti dengan hal-hal yang roh. Roh itu apa? Yaitu perasaan dan pikiran Kristus tadi. Nasihat, ya, ada nasihat, ada itu supaya perbuatan kita ini nanti menjurus kepada perbuatan yang distandarkan oleh Alkitab itu. Ya, ini ya. Jadi Bapak Ibu, ya, sekali lagi tadi kita lanjut dalam Roma tadi, ya, ini sudah sampai waktunya. Ya. Mana tadi? Ya. Demikian kita ayat 6, 12, Roma 8:6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan dan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, jika karunia itu adalah bernubuat hendaklah dilakukan dan lain sebagainya. Inilah. Jadi kehidupan orang-orang beribadah tadi mempunyai karunia-karunia dan itulah penerapan kita di dalam kehidupan kita bersama-sama, baik di kelompok komunitas maupun di kelompok di luar komunitas. Artinya apa? Tuhan menetapkan kita untuk tinggal seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi Bapak Ibu, inilah satu, ya saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh lagi, tapi inilah perubahan yang harus kita capai. Inilah perubahan yang kita tuju. Ini loh kita tahu berubahnya yang bagaimana, ya. Jadi berubahnya yang bagaimana, apa yang harus kita rubah dan sebagainya. Nah, tadi sudah saya uraikan seperti itu dengan cepat, ya. Dan itulah yang harus kita alami. Maka itu di dalam Filipi tadi, hendaklah sehati sepikir, guyub, rukun, tidak ada lagi perselisihan. Nah, itulah kita bisa belajar, kita bisa saling menopang, saling mengasihi dan saling mendoakan, saling menguatkan dan lain sebagainya. Supaya nanti tumbuhlah pelayanan yang kita lakukan di dalam Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan. Kalau kurang jelas, ya mungkin kurang jelas memangnya. Ya. Baik Anda, saudara semua, bisa berpikir lebih lanjut lagi, bisa membaca, bisa berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus tuntunan supaya bisa lebih jelas lagi, ya, lebih bisa mengajar di dalam diri kita, ya, supaya kita sampai kepada satu sasaran sebagai orang yang hidup beribadah di dalam Kristus atau di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa, satu nyanyian dulu. Silakan, saudara. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti,
keadaan yang sulit ini, saudara, ya, mari kita terus, ya, buka firman Tuhan, baca firman Tuhan, kesempatan yang paling baik, ya, dalam hari-hari yang seperti ini. Sebab kita dihadapi pada masa-masa yang sulit seperti ini, ya. Ini bukan di luar kehendak Tuhan. Saya percaya kalau ini datangnya dari kehendak Tuhan, Tuhan mengizinkan. Tapi kalau ini kehendak Tuhan yang murni gitu, mari kita sambut dengan baik, karena Tuhan menyiapkan sesuatu yang belum kita mengerti. Tapi makin lama Tuhan akan membukakannya di hadapan kita. Ya. Tetap tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yes. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang bisa membuat kesegaran di dalam kami, namun juga menjadi juga satu tanda tanya bagi kami yang belum bisa menangkap secara keseluruhannya. Tapi kami tahu Tuhan Roh Kudus, Engkaulah yang akan terus mengajar kami, membimbing kami, mengingatkan kami tentang sesuatu hal yang telah kami lupakan. Dan Kau mengajarkan kebenaran-kebenaran yang memang itu kebenaran, dan yang harus kita kenakan dalam hidup ini, supaya kami bisa mengenal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna itu. Ini sasaran yang tidak mudah bagi kami, tapi kami percaya tentang karena pimpinan Tuhan atas hidup ini, pasti kami bisa, karena Tuhan tetap menyertai. Karena Tuhan Allah, Tuhan Immanuel, Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Bahkan Tuhan menyingkapkan dari hari ke hari kebenaran-kebenaran yang masih tersembunyi bagi kami. Tuhan menunjukkan, mari Tuhan, bukakan akal pikiran kami terus sampai kita mengerti. Kalau kami mengerti, apa sebabnya kami tidak mengerti? Kalau kami mulai dengan pimpinan-Mu Tuhan, dan kekuatan-Mu sebagai kasih karunia yang menyertai kami untuk memahami sesuatu yang benar, dan itu yang akan kami kenakan untuk hidup di hadapan Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami melalui firman. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpinlah terus kami, hari-hari kami, supaya kami lebih bijaksana dalam hidup ini. Seluruh keluarga kami masing-masing kami serahkan dalam tangan-Mu, mulai anak-anak kecil sampai kepada yang lansia kami serahkan. Biarlah kami tetap tinggal, tetap di dalam tangan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak dan saudara sekasih. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang dicurahkan dari surga yang menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.